Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul karakteristik kejahatan dan mata kuliah hukum dan kriminologi dengan dosen pengampu Ibu Emilia Susanti. Kelompok kami berdasarkan 5 orang, yaitu Putri Fadilah, Dean Ezekiel, dan juga Siti Fatia Suryazah. Di sini saya akan membacakan pengertian dari kejahatan. Pengertian kejahatan PBI yaitu perilaku yang dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan tertentu sebagai perbuatan. Menurut saya, kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan juga negara. Terhadap hal ini, negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral kemanusiaan, melukai rasa sosial dan melanggar undang-undang atau KUHP. Sedangkan dari sudut pandang kriminologis, kejahatan adalah segala sesuatu ataupun perbuatan manusia dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban, baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penjahatan dan tipe penjahat. Menurut Mabel Elliott mengatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan di dalam masyarakat. Kemudian, menurut Jeremy Hall, ada 7 syarat dasar untuk menentukan peristiwa manusia sebagai suatu kejahatan. Yang pertama, syarat perbuatan atau tindakan. Yang kedua, syarat legalitas atau keabsahan. Yang ketiga, syarat merugikan. Yang keempat, syarat yang menyebabkan. Yang kelima, syarat mens rea atau maksud jahat. Yang keenam, syarat persetujuan. Dan yang ketujuh, syarat hukuman. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Secara umum dikatakan daerah kejahatan adalah daerah di mana terdapat paling banyak kejahatan dilakukan. Paling banyak penjahatnya, keadaan daerah jauh dengan keramaian, dan sangat memungkinkan beroperasi para penjahat. Di Indonesia sendiri berdasarkan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian dan data statistik bahwa kejahatan pada umumnya berada di kota-kota besar seperti Jakarta, yang dilakukan di lingkungan pasar, pelabuhan, stasiun-stasiun bus, dan kereta api. Secara spesifik, ciri-ciri daerah kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Calvin Sohmit dicirikan dengan yang pertama, rendahnya tingkat pergaulan sosial, yang kedua, kurangnya rasa kekeluargaan, yang ketiga, rendahnya tingkat sosial dan ekonomi, yang keempat, kondisi fisik yang buruk, yang kelima, tingginya rute mobilitas penduduk, dan yang terakhir, menurunnya moral penduduk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, unsur-unsur kejahatan. KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam pasal 104 hingga pasal 488 KUHP untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan. Ada 7 unsur yang paling berkaitan yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada perbuatan yang menimbulkan kerugian. Kedua, kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, harus ada perbuatan. Keempat, harus ada maksud jahat. Kelima, ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. Keenam, harus ada perbauran antara kerugian yang diatur dalam KUHP dengan perbuatan. Dan terakhir, ketujuh, ada saksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada relativitas kejahatan. Pengertian kejahatan sangat relatif atau selalu berubah baik ditinjau dari sudut pandang hukum maupun dari sudut pandang masyarakat. KUHP telah membedakan antara perbuatan yang tergolong kejahatan atau buku kedua dan perbuatan yang tergolong pelanggaran atau buku ketiga. Perbedaannya adalah kejahatan termasuk delik umum, sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang. Utrecht menegaskan bahwa kejahatan merupakan perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum.
Selanjutnya ada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan. Hakikatnya, kejahatan adalah merugikan kepada semua pihak yang menjadi korban dan termasuk pelakunya. Harisa Heroji mengemukakan bahwa kerugian itu adalah satu, kerugian secara materi atau ekonomis, kedua, kerugian secara psikologis atau keadaan jiwa dari masyarakat yang dilukai perasaan susilanya dengan kejahatan itu. Selain itu, kerugian yang diderita oleh si penjahat sendiri, ia akan merasa beban moral baik secara lahir maupun batin. Secara lahir, ia akan menerima cercaan dari masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan, sedangkan secara batin atau kejiwaan, ia sebagai manusia biasa akan tetap merasakan rasa malu, rasa takut tertangkap, dan rasa takut hukum oleh masyarakat, serta rasa berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ia senantiasa menderita jiwanya. Pasal 1 KUHP menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Kejahatan ada yang perlu dihukum dan ada yang tidak patut dihukum. Hal ini tergantung bagaimana perbuatan jahat dilakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.